Halo Bos Geng. Ya, di samping kita udah ada BYD M6. Betul sekali, mobil ini digadang-gadang tahun lalu menjadi mobil listrik terlaris di tahun 2024, Pan. Yoi, dan bukan tanpa alasan, Nat. Betul. Karena ini adalah mobil listrik 7-seater MPV pertama di Indonesia. Betul, jarak tempuhnya panjang, harganya ekonomis. Fiturnya juga lumayan lengkap. Gua Taufan, Dan gua Hadi. welcome back to Mobil 123. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Nat, gue mau mention dulu kalau ini adalah anniversary BYD M6 yang pertama di Indonesia. Tepat setahun mobil ini sudah hadir menemani kita di Indonesia, Pak. Ya, dan kita mau ngebahas nih, setelah 1 tahun kira-kira seperti apa mobil listrik BYD yang satu ini. Betul sekali. Nah, sebelum itu juga, gue mau ngebahas historinya dari M6 itu sendiri, sedikit aja. Coba jelasin, Pan, gimana? Ya, jadi BYD M6 itu sebenarnya dia awalnya bukan mobil listrik. Itu tadinya mobil combustion engine, dia itu mirip Toyota Previa. Nah, betul sekali. Jadi yang generasi pertama, Iya. bentuknya itu secara Ya, ada beberapa tegas tuh ada beberapa angle yang dimana mobilnya tuh mirip banget sama Toyota Previa. Ya, dan emang MPV banget kan itu, gede, ya kan? 7-seater, cukup lega juga di dalamnya. Cukup lega. Nah, ini generasi keduanya justru. Dan di generasi kedua ini, kalau di Cinanya sendiri, itu nggak cuma mobil listrik aja, Hat. Tapi ada mobil combustion engine-nya juga. Iya, dan ada hybridnya juga. Nah. Cuman kebetulan karena BYD emang fokus jual mobil listrik di Indonesia, akhirnya yang dimasukin ke Indonesia yang Hanya listrik aja. Geng. Yes. Baru sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita bahas tipis-tipis tampilannya dulu deh. Ya, ini biar sebenarnya refreshing aja. Jadi pengingat teman-teman kalau misalnya mau beli mobil listrik ya, Pan ya. Jadi kita kasih pembaruan sedikit-sedikit nih di sini. Ya, BYD M6 tampang depannya mirip Naga. Betul. Naga tuh suaranya gimana, Pan ya? Iya. Itu bebek, itu ayam. Oke. Pokoknya, ya, Naga lah. mereka mengklaim fascia depannya itu berkonsepkan seperti Ya, naga. Dragon Face. Dragon Face, Pak. dibilangnya. Makanya kalau misalnya kalian lihat itu mobilnya tuh lancip gitu. Lancip tajam ke depan, set gitu. Iya, dan kayak ada kayak mulut naga gitu kan. Dan matanya juga, Hat. Ini sih sebenarnya kalau Iya. misalnya kita mau mengkaitkan sama naga itu bisa dilihat dari headlampnya, Pan. Headlampnya dia runcing, tajam. Alisnya nih alis naga nih, Alis pinggirannya. naga, terus juga dia lampunya sendiri headlampnya dia udah pakai proyektor nih, ada 1, 2, 3, 4. 4. Jadi terang. Nggak tanggung-tanggung. Ini Nggak kalau tanggung-tanggung. misalnya kita mau upgrade ya, Pan ya, mahal. Mahal, dan ini udah Oke. cakep ini. Bilet-bilet ini udah cakep sih. Udah cakep, udah terang gitu, dan sayangnya di BYD M6 ini emang nggak ada fog lamp-nya. Ya, sayang banget. Tapi dia ada airduct juga, Pak. Ya, tetap ada ya. airduct di Bolong, sini. ini beneran Bener. bolong nih. Tapi kalau misalnya di trace, Hat, Iya. dia tuh aliran anginnya bukan ke rem nih. Tapi kemana? Keluar aja, mungkin Oh, buat aerodinamis aja. Aerodinamis. Jadi bukan buat Biar pendinginan rem ya. Ya memang mobil makin ini kecil. juga sebenarnya nggak terlalu kencang ya, Pan ya. Iya, dia itu kalau misalnya akselerasi, kita ngomongin akselerasi 0 sampai 100-nya sekitar 10 detikan. 10 lah. detikan. Gitu. Kalau misalnya ngomongin ke bagian bawah, ada kamera. Udah simpel aja sih sebenarnya, Iya, nggak ada. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Ya. Intinya mobil ini itu fascia depannya Ya. mudah diterima mata, Pan. Mudah diterima mata, dia minimalis, nggak Minimalis, nggak kebanyakan rame-rame. gimmick. Iya, nggak kebanyakan gimmick. Enak lah dilihatnya masih. Enak, jadi orang Indonesia tuh bisa bisa relate dan bisa menerima dengan sangat baik. Iya. Kalau nggak cakep nggak mungkin, Pan, ini menjadi mobil terlaris di tahun Iya, 2024. benar juga. Masa cuma dibeli karena mobil listrik kan? Iya, Ini kan benar. Pasti karena desainnya juga cakep. Iya. Nah, ini kameranya juga berfungsi juga sebagai adasnya. Adas. Karena mobil ini ada adas. Nggak cuma ini, Pan, tapi di atas kaca juga ada, Pan. Ya, itu salah satu penanda adas. Penanda, setiap mobil yang ada adasnya, kalian harus lihat di bagian Ya. kaca atas, itu ada kameranya. Yes, gitu. Ya udah, sekarang kita beralih ke bagian samping. Nah, kalau dari samping, Bos Geng, udah jelas banget kelihatan mobil ini tuh roomy banget. Ya, roomy. Karena dia secara dimensi, Hat, itu panjangnya lebih dari 4,7 meter. Yang hampir 5 meter sebenarnya. Hampir Pan, 5 meter. Dan buat gua, Hmm. mobil di atas 4,7 meter tuh udah sebenarnya panjang. Panjang. Yang gue suka dari mobil ini, Hat, yaitu ground clearance-nya untuk sebuah MPV itu lumayan tinggi. Nah, Iya. jadi kalau ketemu polisi tidur atau tanjakan-tanjakan yang Waduh. curam tajam, apalagi di basement-basement mall tuh yang Ya. suka nukik gitu, Pan, mobil ini udah pasti aman banget. Ya, dia itu tepatnya ground clearance-nya 170 mm dan beneran 170 mm, Pak. Iya, udah tinggi, bannya Iya. juga bannya juga ukurannya besar, Pan. Dia tuh menggunakan ring 17 dengan profil ban 255/55. Satu hal yang gue notice dari BYD M6 ini, Hat, Hmm. itu emang kelihatan kalau mobil ini tuh emang basicnya tuh sebenarnya mobil ICE. Betul. Bisa kita lihat ya dari misalnya desain velg. Dia tuh nggak tertutup kayak kebanyakan EV. Ini modelnya apa nih? Y-spoke ya? Y-spoke atau akar. Terus juga ininya, handle pintu. Dia bukan Nggak yang pakai tanam- gimmick-gimmickan yang nggak pakai sensor lah, atau gimmick-gimmickan. dia masih pakai handle manual biasa. Ya, yang simple-simple aja deh, pokoknya Ya. bukanya gampang, des, tuh kan kebuka. Nggak pakai ngerogo-rogo dulu, gitu. Dan satu lagi, Hat,
Ini ternyata mobil punya orang Papua nih. Itu bukan Pace. Pace. Space bacanya, bukan Pace. Sebenarnya ya, kenapa namanya Space? Karena ruangan di dalamnya itu roomy, Pan. Iya. Maksud dia itu space lega gitu kali ya. Tuh, sebenarnya itu. Tapi emang awalnya gue kira ini nama varian. Ternyata enggak, ini biar jumawa aja. Kalau di dalam tuh spacey, roomy. Dan juga ya, Pan menegaskan lagi, BYD M6 ini, maksudnya nggak cuma M6 sih, semua varian BYD ya, itu mobilnya terkesan semuanya premium, Pan. Lihat aja nih, dari desain-desain list chrome yang ada di kaca, terus juga di bagian bawah. Ya mobil ini terlihat mobil mahal aja, yang sebenarnya harganya nggak mahal-mahal banget gitu. Iya, dan ini juga roof railnya gue juga suka nih. Ya, ini bisa ngebantu sih. Simple, terus juga warnanya juga nggak bikin mata tuh kayak ngejreng banget gitu. Kayak silver cuman agak muted gitu. Ya karena silver itu adalah warna paling netral, Pan, untuk apa namanya ya? Jatuhnya itu memberikan aksen ke mobil gitu. Warna apa aja masuk lah. Dan bagi kalian yang roof box geng, ini tuh beneran fungsional. Ya, fungsional. Karena ini bisa menahan beban sampai 80 kg. Mantap. Nah, kalau misalnya kalian penasaran ngisi baterai dari mana? Dari sini kita tinggal pencet aja, dia kebuka dan dia udah mendukung charger AC dan DC. Mantap nih. AC/DC, highway to hell. Terus kalau kalian notice juga, mobil ini tuh punya pintu yang besar. Jadi kita keluar masuk dalam mobil tuh nggak susah. Nih, aksesnya tuh gampang banget. Gede banget tuh. Tas. Itu salah satu yang kerap dilupakan sama pabrikan Iya. Dia tuh bikin mobil MPV tapi pintunya kecil, terus juga aksesnya juga kurang enak gitu. Kurang ergonomis lah masuknya. Kurang ergonomis, karena ini kan biar gimana pun, ini mobil 7-seater, Pak. Iya. Jadi pasti ada yang loncat untuk ke bangku baris ketiga, jadi emang akses pintu belakang tuh emang harus gede. Ya nggak cuma pintu belakang sih, pintu depannya juga lumayan gede sih, Pak. Jadi bisa masuk tuh lega banget gitu. Tuh. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Jual mahal dikit kan bisa, tinggal kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke dealer. Boleh. Mantap, ya nggak? Iya nggak? Oke lah. Oke. Sekian intermezzonya. Om saya bisa dilihat, dia tuh bentuknya MPV Eropa banget. Ya, lampunya sipit nih, stop lampnya cakep nih. Cakep. Jadi menyatu gitu kiri sama kanan. Terus ditambah lagi, biar bisa sinkron sama yang samping kiri kanan, dia ada list chrome juga, Pan. Di bagian pintu. Kayak yang tadi lu udah mention sama belakang, ya betul. Sama bagian bumper bawah. Tuh emang classy. Dan yang gue suka, desain lampu kombinasinya itu dia sama sama yang depan. Ya. Dia ada beberapa garis atau kotak-kotak gitu, jadi kelihatannya cakep, Pak, kalau misalnya nyala. Bersinergi lah depan sama belakang. Bersinergi, itu yang penting. Mobil tuh kadang kelihatan desain depannya bagus, belakangnya biasa aja. Atau belakang yang bagus, depannya biasa aja. Ya, ini setidaknya si BYD sinkron lah, depan sama belakangnya. Desain depan sampai belakang tuh cakep. Terus ada penambahan spoiler nih. Spoiler atasnya nih yang mempermanis lah. Mempermanis. Lu tau mobil ini sebenarnya agak landai belakangnya, Pan. Jadi kalau nggak ada spoiler mungkin kelihatan botak. Agak botak. Gitu. Terus dia ada si spoilernya dan ada ininya juga, stop lamp ketiga. Nah, stop lamp ketiga. Terus dia antenanya pakai shark fin. Kita buka bagasinya. Mana sih? Nah. Dia udah power back door juga, teman-teman. Jadi gampang nih kalau mau masukin barang. Cuman biasanya kalau power back door ada suara-suara tinun gitu. Ini nggak ada. Dokem aja. Sekut-sekut aja. Betul. Nah ini kalian bisa lihat space-nya lumayan gede kalau saya lagi dilipat gini. Dia kalau lagi dilipat tuh space-nya gede, dan yang paling gue suka dari mobil ini bagasinya itu rata lantai. Rata lantai, betul. Dan aksesnya juga nggak susah nih. Susah. Seperti yang gue biasa komplain karena punggung ya. Ini ngangkat barang tuh nggak susah. Masukin ke dalam lagi. Yang sebenarnya kalau ngangkat sih nggak apa-apa, pas ngeluarin begini dulu, baru keluarin gitu. Ini penting nih. Kesannya tuh sepele, tapi begitu kalian merasakan, berasa. Gitu. Ketika kalian merasakan, berasa gitu. Ya, dan ini lagi kita lipat, dan untuk mengaksesnya itu sebenarnya gampang, tinggal ditarik. Nah, set. Tuh, spacey juga sih, Pan. Jadi deh. Cuman ya kalau misalnya baris ketiga lagi dipakai emang agak limited sih. Sebenarnya ya agak limited, nggak bisa terlalu barangnya nggak bisa tinggi-tinggi. Banyak barang lah, nggak bisa tinggi lah. Ya, koper mini sini bisa lah. Kalau misalnya tidur bisa, cuman kalau misalnya kayak galon gitu mungkin agak-agak. Kalau galon sih kayak nggak muat sih, Pan, kalau menurut gua. Oke, kita tutup lagi. Iya. Nah, ini sensornya. Ada sensornya, jadi nggak perlu takut kejedot atau apa. Dan lumayan responsif dia. Begitu kena langsung rebound. Oke, sekarang kita udah ada di dalam interiornya BYD M6. Untuk membahas tipis-tipis seperti apa tampilan interior. Betul sekali. Bagi kalian yang belum lihat nih, tampak ruang dalam atau ruang kabinnya BYD M6 seperti ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan, dia tuh sebenarnya simpel-simpel aja, Ya. Tapi ada beberapa
touch atau sentuhan-sentuhan yang bikin dia tuh kelihatan elegan. Lu notice nggak sih Pan, desain interior dia nih bikin kita tuh ngerasa comfy di dalamnya. Iya, rasa comfy bener. Kalem aja gitu, nggak yang mencolok. Kan biasanya rata-rata mobil tuh ada yang warna ngejreng, ada yang mencolok gitu. Ini tuh kalem aja udah, nyaman aja gitu. Kalau misalnya kalian bisa lihat, dia tuh warna interiornya coklat. Coklat, betul. Dia coklat keabu-abuan Pan, tipis-tipis nih, jadi merepet-merepet keabu-abuan. Merepet, jadi coklat hitam. Terus ada wooden panelnya itu kan, wood panelnya. Wooden panel, dan ada coraknya dia. Cakep coraknya, kalau misalnya bisa dilihat di zoom gitu ya. Itu kayak ada apa ya, zigzag gitu, jadi cakep kelihatannya. Meskipun emang minimalis gitu kan, jadi nggak kelihatan rame, nggak kebanyakan gimmick gitu ya. Nama MPV kan yang penting fungsional. Ya, terus nih teman-teman yang kalian harus tahu, kalau lihat secara kasat mata, door trim itu kayak hard touch, tapi sebenarnya mereka soft touch Pak. Soft touch bener. Empuk, jadi kita kalau kesenggol-senggol tuh nggak sakit, kepentok-pentok. Kalau misalnya dashboardnya masih hard touch, cuman oke lah, build materialnya tuh dia lumayan oke. Untuk mobil di kisaran harga ini. Intinya mobil ini murah tapi nggak murahan lah. Value for money ya. Value for money dapat. Dia kayak ini Pan, restoran itu apa namanya? Harga kayak kaki 5, bintang 5, kualitas bintang 5 apa namanya? The Cost. Betul, The Cost. Ya. Mengusung konsep The Cost. Betul. Kalau misalnya desain setir dia apa namanya? Bawahnya flat bottom hat. Jadi kalau yang kakinya panjang, yang gantung tuh nggak mentok-mentok setir. Nggak mentok-mentok setir. Terus di bagian kiri kanannya itu dia ada beberapa tombol yang bisa mengakses fitur-fiturnya BYD yang canggih. Betul. Dia steeringnya sendiri Pan udah tilt teleskopik kan? Betul. Ini kalau misalnya kita tarik, dia tuh bisa teleskopik dan tilt juga. Jadi teman-teman kalau mau nyari posisi duduk yang ergonomis di mobil ini sebenarnya itu udah mudah. Tadi udah tilt and teleskopik, terus kursinya udah elektrik juga. Betul. Jadi bisa ngaturnya tinggal tekan-tekan tombol aja. Bener banget. Jadi untuk keluarga gitu yang misalnya banyak drivernya gitu ya, kayak keluarga kita kan bisa bapak, bisa anak, kakak, adik, betul, nyokap gitu kan. Gitu. Jadi banyak gitu bisa menyesuaikan masing-masing pengemudi dengan sangat baik gitu. Karena ya pokoknya mobil ini tuh udah family oriented banget lah Pak. Family oriented banget. Jadi fitur-fiturnya emang kepake lah, fungsional buat keluarga tuh cocok. Gitu. Nah ini di tengah ada head unitnya. Ini lagi mode portrait ya. Karena BYD seperti kebanyakan mobil BYD. Dia tuh pelopor sih Pan ya. Yang model portrait sama landscape tuh. Ya, karena seperti mobil BYD lainnya, dia tuh bisa diputar-putar. Gitu. Mantap. Terus ini posisi duduk Pan. Ya. Ini posisi duduk terbaik lu. Ya, ini udah posisi mengemudi gua, tinggi gua 178 cm. Tinggi lu? Tinggi gua tuh 173 cm dan ini dia ukuran legroomnya itu sekitar 5 jari. Headroom ya, ini luas banget sih Pan, apalagi kalau panoramiknya dibuka. Jauh, ini mah bisa mungkin 15 jari, 14 jari Pan di atas. Jadi untuk ukuran mobil yang ada panoramic roof-nya, ini headroom-nya oke banget ya. Oke banget. Gitu. Ya itu yang tadi kita baru mention ya. Salah satu fiturnya dia ada panoramic roof. Dan untuk menutupnya kita nggak usah mencet-mencet juga. Iya. Karena di sini di BYD M6 sudah ada voice command-nya. Kita tinggal ngomong, "Hi BYD, close the sunshade." Tuh. Langsung ketutup. Bahkan kita yang dari belakang kita minta tolong pencetin depan, kita tinggal ngomong juga bisa kedengeran. Jadi memudahkan kehidupan sehari-hari banget. Kita buka lagi. Nah, kalau misalnya dibuka kan agak panas gitu ya. Tenang. Karena di BYD M6 di kursi depan udah ada ventilated seat-nya. Mantap. Kalau di belakang nggak perlu takut kepanasan karena di baris kedua ini udah ada ventilasi AC. Langsung nih direct dan kita bisa ngatur secara mandiri di bagian belakang, jadi nggak perlu mencet ke depan, tinggal dipencet-pencet di bagian belakangnya konsol tengah. Iya, jadi kalau misalnya kalian kerja gitu nggak usah takut ini punggung keringetan. Iya. Karena udah ada ventilator seat juga. Armrest juga ready, ada cup holdernya, ya nggak? Mantep. Kembali lagi ke head unitnya, yaitu udah memiliki konektivitas yang cukup lengkap. Jadi ada Bluetooth, ada Apple CarPlay, udah ada Android Auto dan wireless semua. Jadi nggak perlu colok-colok kabel lagi Pak. Tapi tenang Pak, walaupun nggak wireless, kalau kalian masih awam, pakai kabel ada colokannya juga. Ada colokannya. Nah, Type C, USB, name it lah. Nih ada di sini tuh. Kalau di depan ada di situ. Kalau di belakang ada di bawah ini nih Pan, di bawah tombol-tombol AC. Nah yang gue suka lagi yaitu di bagian sininya ada slot memori SD card. Dia ada slot SD memory card dan di sini udah ada kayak Spotify gitu. Ya salam. Gak dikonekin pun kita tetap bisa memainkan media yang kita inginkan. Tapi dengan catatan mobil ini harus terkonektivitas dengan internet. Terus lebih lanjut, mobil ini juga udah dibekali sama ADAS yang tadi kita udah mention. Itu ADAS-nya udah lumayan lengkap dan salah satu fitur ADAS yang paling kepake di Indonesia yaitu Adaptive Cruise Control udah ada di sini. Betul.
Dia tuh namanya ICC, Intelligent Cruise Control. Jadi kita tinggal set aja kecepatannya berapa. Nanti dia ngikutin mobil depan, jaraknya juga bisa kita atur tuh. Ya, mau seberapa dekat, jadi mau dari jauh udah ngerem, apa mau agak dekat dia baru ngerem, itu bisa diatur secara mandiri tuh. Jadi kalau misalnya keluarga mau perjalanan jauh gitu ya, jadi nggak capek di perjalanan, tinggal aktifin fitur cruise controlnya, kita jadi lebih nyaman di perjalanan. Oke lah, ngomong-ngomong perjalanan, kita cobain kali ya mobil. Boleh. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami saat mengendarai BYD M6. Pertama, kemudahan mencari posisi mengemudi ergonomis. Pengaturan setir tilt teleskopik dan pengaturan kursinya juga sudah elektris. Jok bagian depan dan belakang bisa menopang tubuh dengan baik, tapi satu hal yang bisa diimprove adalah posisi pedal rem yang agak canggung karena terlalu tinggi, tapi masih bisa ditolerir lah. Overall, experience mengemudi BYD M6 somehow sangat mendekati MPV konvensional. Kayak nggak ada akselerasi yang mengagetkan bagi pengguna mobil listrik awam. Hasil pengetesan kami 0-100 km per jam tuntas dalam waktu 8,5 detik. Angka yang cukup impresif untuk sebuah MPV keluarga tanpa membuatnya menjadi terlalu intimidatif untuk penggunaan sehari-hari. Bantingan suspensi cenderung empuk dan bisa meredam speed bump atau lubang dengan cukup baik. Pun di jalan tol, BYD M6 tidak terasa terlalu limbung atau mentul-mentul selayaknya tipikal mobil bersuspensi empuk. Ini karakteristik mobil keluarga yang bisa diapresiasi. Setirnya pun cukup enteng, sehingga membuatnya cukup lincah untuk bermanuver di perkotaan. Ukurannya lebih besar dari Avanza tapi lebih mungil dari Innova, membuat BYD M6 berada di tengah-tengah dua kompromi dalam hal mengakomodasi keluarga. Soal fitur berkendara, BYD M6 juga sudah dilengkapi dengan ADAS, termasuk fungsi basic seperti lane departure warning atau lane keeping assist, sampai ke adaptive cruise control yang membuat perjalanan jauh menjadi lebih nyaman. Apalagi didukung in-car entertainment yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Navigasi dan pemutaran media dari smartphone pun jadi lebih mudah. Intinya, mobil ini siap banget untuk diajak liburan keluarga keluar kota, dan si papa atau si kakak juga nggak capek nih nyetirnya. Range mobil ini juga cukup impresif, 420 km untuk varian standar dan 530 km untuk yang superior. Pengisian daya cepat dengan soket DC pun sudah support sampai 115 kW, sehingga baterai 10-80% hanya butuh 40 menit aja. Jadi nggak perlu mampir rest area lama-lama nih, cocok banget kan buat mengemudi jarak jauh. Oke Bos Geng, seperti itulah impresi kita terhadap BYD M6 setelah 1 tahun beredar di Indonesia. Betul sekali, mobil ini bisa menjadi alternatif buat kalian kalau butuh mobil keluarga ya Pan ya? Ya, butuh MPV keluarga, 7-seater dan yang nggak mesin bensin gitu loh. Ya. Nah, dia pakai motor listrik. Betul, terlebih mobil ini punya value for money yang oke banget. Jarak tempuh yang cukup bagus juga, 500 km. Dan fiturnya, iya, benar-benar berfungsi untuk kehidupan sehari-hari keluarga. Ya karena nowadays ya Pan ya, orang-orang tuh yang diutamain fiturnya dulu lengkap Fitur. apa Pan? Bukan cuman sekedar bisa mengakomodasi 7 penumpang, tapi dia juga ya bisa dinikmati fitur-fiturnya untuk semua umur Pak. Betul. SU ini ratingnya. Ini SU nih. Kalau di film-film ratingnya SU dan iya. murah koceknya nggak terlalu dalam. Iya. Lagi kan kalau misalnya kita pakai mobil listrik kan ya, biaya operasional rendah. Betul. Karena ngisi listrik nggak semahal bensin. Terus juga servisnya dikit, perawatannya dikit lah, paling apa sih cek kaki-kaki, terus ya kulen-kulen gitu-gitu untuk saat ini ya. Iya, terus juga pajaknya rendah Pak. Pajaknya murah, nggak nyampe sejokut. mau kata kena progresif juga tetap murah. Iya, nggak peduli progresif berapa. Oke lah kalau gitu, terima kasih sudah menonton konten ini Bos Geng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Yoi, jangan lupa juga cek website kita di mobil123.com dan media sosial kita di mobil123 ID. Wabil Taufik Walhidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.